Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya yang pertama. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah komputer. Video kali ini termasuk bagian dari tugas saya di mata kuliah Sistem Operasi dengan dosen pengampu Bapak Agus Prihanto ST MKOM. Oke, Table of Content. Dalam video kali ini akan dibagi ke dalam dua section utama dan satu section introduction. Yang pertama adalah perkenalan, yaitu section introduction dari diri saya sebagai seorang mahasiswa. Dan section pertama adalah pengertian komputer, yaitu definisi awal dan definisi menurut para ahli, serta kesimpulan dari pengertian komputer. Sedangkan section selanjutnya, atau section kedua, adalah sejarah perkembangan komputer dari masa ke masa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atol Aziman, biasa dipanggil Ato. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya di jurusan Teknik Informatika Prodi Sistem Informasi. NIM saya 21051214039 dan saya berada di kelas SI 2021A. Oke, kita mulai masuki ke section yang pertama, yaitu pengertian komputer. Apa sih definisi dari komputer? Definisi awal. Pada awalnya, istilah komputer merupakan julukan seseorang yang ahli di bidang aritmatika, baik menggunakan alat hitung ataupun tidak. Barulah pada tahun 1897, komputer adalah perangkat mesin yang digunakan sebagai alat hitung. Hal tersebut terus mengalami pergeseran hingga sekarang. Komputer dimaknai sebagai seperangkat elektronik yang terdiri dari beberapa komponen, yang satu dengan lainnya saling bekerja sama untuk menghasilkan sebuah informasi berdasarkan data, prosedur, dan program yang sudah dirumuskan. Nah, ini adalah definisi awal dari komputer. Selanjutnya adalah definisi menurut para ahli. Saya mengutip beberapa ahli untuk mengambil definisi dari komputer. Yang pertama adalah Donald H. Shaders. Beliau mengatakan bahwa komputer adalah sebuah sistem elektronik yang bisa memanipulasi data secara cepat dan tepat, diorganisasikan dan dirancang secara otomatis, yang berfungsi menerima dan menyimpan data, kemudian diproses dan menghasilkan sebuah output berdasarkan instruksi-instruksi yang ada dalam memori. Selanjutnya ada Larry dan Nancy Long. Mereka berpendapat komputer yaitu alat elektronik yang digunakan untuk menghitung serta mampu melaksanakan dan menginterpretasikan perintah. Di antaranya adalah input, output, operasi logik, dan perhitungan-perhitungan lain. Menurut ahli lain, yaitu adalah Visi Hamazer-Ziggy, komputer adalah sebuah mesin penghitung elektronik, yang mana keberadaannya mampu dengan cepat menerima informasi input digital, memproses sesuai program yang diminta, dan tersimpan dalam memori, hingga pada akhirnya menampilkan sebuah informasi. Dan terakhir, menurut William Sawyer, beliau mendefinisikan komputer yaitu sebuah mesin multiguna yang dapat diprogram dan menerima data baik berupa gambar ataupun fakta. Kemudian diproses dan dimanipulasi hingga keluar sebuah informasi yang bisa digunakan oleh manusia. Nah, setelah kita mengetahui definisi awal dan definisi yang dikemukakan oleh para ahli, maka kita bisa menarik kesimpulan definisi komputer adalah komputer adalah seperangkat elektronik yang mampu melakukan serangkaian tugas, seperti menerima input, kemudian memprosesnya sesuai dengan perintah atau instruksi yang diberikan.
serta output yang dikeluarkan berupa informasi. Jadi komputer itu adalah alat yang menerima input, kemudian komputer bertugas untuk memproses sesuai dengan perintah atau instruksi yang diberikan. Nah, lalu pengeluarannya itu berupa output, yaitu berupa informasi. Gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, kita memasuki ke section kedua, yaitu sejarah perkembangan komputer. Bagaimana sih sejarah perkembangan komputer dari masa ke masa, dan bagaimana komputer di awal dikemukakannya, dan segala macam seluk-beluknya akan kita pelajari di section ini. Yang pertama, perkembangan komputer dimulai dari sebuah alat hitung. Jauh sebelum ditemukannya komputer pertama, alat hitung sudah lebih dulu ditemukan sebagai cikal bakal teknologi komputer. Jadi dari awal pemikiran terciptanya komputer, jauh sebelum itu ada alat hitung yang berperan besar sebagai cikal bakal teknologi komputer. Ada apa sih alat hitungnya? Nih, kita lanjut ya. Pertama ada abakus. Abakus adalah alat hitung yang menjadi cikal bakal komputer. Abakus adalah alat hitung kuno yang dipakai bangsa Romawi kuno dan Yunani kuno. Abakus dipakai dalam perhitungan sehari-hari, layaknya kalkulator di masa sekarang. Nah, jadi pada masa itu, orang-orang menggunakan abakus sebagai alat perhitungan seperti sehari-hari kita menggunakan kalkulator. Jadi fungsinya kurang lebih sama. Bedanya, abakus ini lebih sederhana dan tidak menggunakan teknologi secanggih seperti sekarang. Yang kedua ada kalkulator otomatis yang ditemukan oleh Blaise Pascal, seorang matematikawan dan ilmuwan Prancis, menemukan kalkulator otomatis di tahun 1642. Pada tahun 1642 ya guys. Jadi ini jauh atau sudah lama sekali sebelum ditemukannya komputer generasi awal. Nah, dia memakai seperangkat roda gigi yang berhubungan dalam pengaplikasian alat tersebut. Jadi ini jauh ya. Abakus dan kalkulator otomatis ini ditemukan jauh sebelum komputer ditemukan. Nah, jadi ini disebut cikal bakal dari teknologi komputer. Nah, awal penemuan komputer. Siapa sih ini? Foto yang ada di slide ini, Bapak siapa? Nah, mari kita simak ya. Keberadaan komputer modern tidak lepas dari peran Charles Babbage. Ya, siapa sih Charles Babbage itu? Nah, Charles Babbage adalah matematikawan Inggris, penemu komputer pertama dengan karyanya Difference Engine No. 1. Ini adalah mesin penghitung dengan ukuran besar yang didesain pada tahun 1820-an. Alat ini adalah komputer mekanik yang mampu menjadi mesin penganalisa. Mesin ini adalah mesin pertama yang bisa diprogram oleh manusia. Sebagai apresiasi atas karyanya, Babbage dinobatkan sebagai Bapak Komputer. Nah, jadi foto ini adalah foto Charles Babbage atau Bapak Komputer, yaitu penemu komputer pertama di dunia. Beliaulah yang mengawali penemuan atau perkembangan dari teknologi komputer. Jadi awalnya itu dari beliau. Nah, lanjutkan ke bagian selanjutnya, itu adalah komputer dari generasi ke generasi. Setelah mengetahui awal mula perkembangan komputer, kita akan mempelajari perkembangan serta ciri-ciri komputer dari generasi awal hingga masa depan. Generasi pertama. Generasi pertama ini ada di range tahun sekitar 1940 sampai 1959. Pada generasi pertama, ciri khas utamanya komputer masih menggunakan tabung hampa, dan ciri-cirinya antara lain adalah program dibuat dalam bahasa mesin. Yang kedua, penggunaan konsep storage program. Yang ketiga, seperti yang sudah saya sebutkan, komponen yang digunakan adalah tabung hampa udara. Selanjutnya, ukuran fisiknya besar sehingga membutuhkan daya listrik yang besar. Jadi ukurannya besar guys. Nah, terus instruksi operasi secara spesifik untuk tugas tertentu. Konsep storage program
dengan memori utama adalah magnetic core storage. Dan terakhir, menggunakan simpanan luar magnetic tape dan magnetic disk. Contohnya, seperti apa aja sih contohnya dari komputer generasi pertama ini? Nah, ya, saya mengambil 4 contoh. Padahal contohnya ada banyak ya guys, tapi di sini saya ngambil 4 contoh dari komputer generasi pertama. Yang pertama adalah Z3. Nah, itu lihat ada gambarnya di sini dan itu masih rumit dan besar banget. Terus ada Mark I dan masih besar juga ukurannya. Terus ada ENIAC. Nah, di sini ada perbandingannya. Orang seukuran ini ada 2 orang, satu cewek, satu cowok, dan ini komputer gede banget. Selanjutnya ada UNIVAC One. Nah, 4 ini adalah golongan dari komputer generasi pertama atau generasi pelopor. Kita berlanjut ke komputer generasi kedua yang berada di range tahun sekitar 1959 sampai dengan 1965. Pada generasi kedua, komponen utama yang menjadi ciri khas komputer tersebut adalah menggunakan transistor. Ciri-ciri dari komputer generasi kedua antara lain adalah yang pertama, kapasitas memori utama cukup besar, lebih besar ketimbang komputer generasi pertama. Selanjutnya, komponen yang digunakan adalah transistor yang jauh lebih kecil dibandingkan tabung hampa udara. Jadi ketimbang ke komputer generasi pertama, komponen dari komputer generasi kedua ini lebih kecil. Selanjutnya, cirinya adalah menggunakan magnetic tape dan magnetic disk yang berbentuk removable disk. Lalu, mempunyai kemampuan proses real time dan time sharing. Selanjutnya, proses operasinya lebih cepat. Dan yang terakhir, orientasi pada aplikasi bisnis dan teknik. Jadi rata-rata komputer generasi kedua ini kebanyakan dipakai untuk aplikasi bisnis dan teknik. Kebanyakan. Lalu contohnya seperti apa? Saya mengambil 2 contoh. Antara lain adalah UNIVAC 3 dan IBM 7070. Yang pertama UNIVAC 3. Ya, untuk ukuran mungkin ini memang masih besar ya, tapi secara efisiensi tadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, ini tuh udah lebih baik dari komputer generasi pertama. Begitu juga IBM 7070. Masih besar sih, tapi secara penyimpanan dan komponennya itu semua sudah lebih baik dari komputer generasi pertama. Nah, lanjut di komputer generasi ketiga yang ada di range sekitar 1965 sampai 1970. Nah, di sini tuh ada beberapa perbedaan ya. Ada yang bilang 1965 sampai 1970, tapi ada beberapa sumber yang bilang 1965 sampai 1980. Ya, jadi di sini masih ada beberapa perbedaan, tapi ya sekitar tahun segitu. Dan di sini ciri-ciri komputer generasi ketiga antara lain adalah komponen yang dipakai adalah IC atau Integrated Circuit yang terdiri atas ratusan atau ribuan transistor berbentuk hybrid yang diintegrasi dengan sirkuit dan monolitik integrated circuit. Nah, jadi ini udah lebih advance lagi teknologinya ketimbang generasi kedua. Dan proses operasinya jauh lebih cepat dan lebih tepat dengan kapasitas memori komputer yang jauh lebih besar. Lalu ukuran fisik jauh lebih kecil sehingga penggunaan listrik lebih hemat dan dapat melakukan multiprocessing dan multiprogramming. Alat input dan output mengalami perkembangan dengan menggunakan visual display terminal. Dapat melakukan komunikasi data dari satu komputer dengan komputer lainnya, dan yang terakhir adalah ditemukannya sistem operasi. Jadi sistem operasi itu ditemukan di sekitar tahun 1965 sampai 1970-an ya, di sekitar masa generasi ketiga itu ditemukannya sistem operasi. Contohnya apa aja? Nih, ini adalah dua contoh dari komputer generasi ketiga. Yang pertama adalah IBM S/30. Nah, ini secara gambar udah lebih berwarna ya guys. Karena di tahun itu sudah lebih maju ya ketimbang tahun sebelumnya, tapi secara ukuran masih agak lebih besar. Walaupun ini sebenarnya masih sudah lebih kecil ketimbang generasi kedua. Dan di sini contoh satunya ada CDC 3000 series. Oke.
Lanjut di komputer generasi keempat. Nah, komputer generasi keempat ini dimulai dari sekitar tahun 1970-an. Nah, komputer generasi keempat ini berkembang dimulai dari tahun 1970 hingga sekarang. Jadi masih terus berkembang dan terus diperbarui ya. Nah, ciri-ciri komputer generasi keempat antara lain adalah penggunaan LSI atau Large Scale Integration, yang disebut juga sebagai Bipolar Large Scale Integration. Nah, itu teknologi yang digunakan di komputer generasi keempat. Lalu komputer generasi keempat ini sudah menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk menjadi memori komputer. Perkembangan komputer generasi keempat, yang pertama dimulai dari komputer IBM 370 menggunakan Intel 4004 mikroprosesor yang dikembangkan pertama kali pada tahun 1971. Nah, itu komputer generasi keempat yang awal ya, yaitu IBM 370. Selanjutnya ada personal komputer atau PC yang mulai berkembang sejak tahun 1977. Nah, selanjutnya pada tahun 1981, komputer mulai banyak menggunakan sistem Windows dan mouse. Jadi, mulai tahun 1981 sudah banyak yang menggunakan Windows dan memakai mouse. Untuk contohnya, di sini saya mengambil dua contoh dari komputer generasi keempat. Yang pertama ada Apple II. Apple II ini keluarannya Apple ya. Ini cikal bakal dari Macintosh atau cikal bakal dari Mac. Yang kedua ada Commodore PC. Nah, Commodore PC ini termasuk dari komputer generasi keempat. Nah, sudah jelas banget kan guys perbedaannya komputer generasi ketiga dan komputer generasi keempat. Ini benar-benar signifikan banget, yang tadinya gede, sekarang jadi lebih kecil dan lebih ringkas, sudah menggunakan layar, habis itu sudah ada keyboardnya. Dan yang mulai tahun 1981 ke atas sudah menggunakan mouse. Oke, selanjutnya kita masuk ke komputer generasi kelima, yaitu generasi sekarang hingga masa depan. Nah, pada komputer generasi kelima, di sini komputer akan menggunakan teknologi yang lebih canggih dan efisien ketimbang generasi sebelumnya, dan akan terus ada upgrade atau peningkatan untuk mencapai teknologi yang lebih baik ya. Ciri-ciri dari komputer generasi kelima antara lain adalah komponen yang dipakai adalah VLSI atau Very Large Scale Integration. Selanjutnya, kemampuan komputer dikembangkan untuk memecahkan masalah sendiri dengan bantuan AI atau Artificial Intelligence. Nah, AI dapat diterapkan untuk mengoperasikan robot. Nah, AI ini adalah kecerdasan buatan, jadi teknologi yang sudah sangat mutakhir. Selanjutnya, mulai dikembangkan komputer yang dapat menggantikan chip. Lalu memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya, semakin cepat dalam pemrosesan informasi, dan terakhir komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, dan pastinya lebih canggih lagi. Bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Nah, sudah jelas di sini teknologinya sudah teknologi yang futuristik ya. Nah, contohnya seperti apa? Sebenarnya banyak sih contoh komputer generasi kelima ini, tapi di sini saya mengambil dua contoh produk yang lagi top di pasaran gitu, lagi laris banget. Yang pertama tuh ada MacBook Pro, keluarannya dari Apple, dan salah satunya adalah Asus ZenBook Pro. Nah, MacBook Pro ini menggunakan sistem operasi macOS ya, dan Asus ZenBook Pro ini menggunakan sistem operasi Windows 11 atau Windows 11. Nah, dua komputer ini adalah komputer dengan popularity yang lagi legit banget lah sekarang ini. Oke. Dan ya itulah akhir dari penjelasan saya. Di sini ada referensi yang saya ambil dari beberapa blog atau web. Dan thanks for watching, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Jika suka dengan video ini silahkan di subscribe dan di like, dan boleh di share juga ke teman-temannya. Kalau misalnya ada pertanyaan ataupun ada jawaban atau sanggahan dari kesalahan atau ada yang perlu dibenarkan, silakan komen di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.